independen, terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan rekan saya, silakan Ihsan. Terima kasih Cynthia, kita ke informasi pertama. Saudara, sore ini Presiden Prabowo Subianto tiba di Akmil Magelang untuk bertemu dengan kepala dan wakil kepala daerah yang sedang mengikuti kegiatan retret. Rencananya usai tiba di Akmil Magelang, Presiden Prabowo akan memimpin parade senja bersama kepala daerah dan para menteri. Direncanakan mantan Presiden SBY dan Jokowi serta Ketua DPR Puan Maharani turut menghadiri parade senja. Tapi kadang-kadang ada yang inisiatif, ada yang inisiatif. Iring-iringan kendaraan mobil Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melintasi gerbang Akademi Militer Magelang pukul 13.40 pada siang tadi. Kendaraan SBY selanjutnya masuk ke Kompleks Akmil melalui gerbang Jenderal Besar A.H. Nasution menuju ke Kompleks Pembekalan Kepala Daerah. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono bilang SBY diminta Presiden Prabowo mengisi materi kepemimpinan dan manajemen pemerintahan pusat dan daerah yang saling bersinergi. Baik, kita sapa jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Akmil Magelang untuk informasi terbaru dari sana. Selamat sore Vida, apakah Presiden Prabowo sudah tiba dan setibanya di sana apa yang akan dilakukan langsung? Ya, Ihsan dan juga saudara, hari ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menghadiri parade senja. Ini adalah penghujung acara dari retret kepala daerah 2025 yang memang sebagai masa orientasi bagi para kepala daerah. Dan hari ini ada sebanyak 9 menteri dari kabinet Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memberikan pemaparannya tidak hanya kepada kepala daerah tapi juga wakil kepala daerah. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan, ada Mas Ahaye di sini yang tadi juga sudah pada pukul 2 ya, Mas Ahaye, betul ya? Apa saja yang diberikan kepada para kepala daerah yang menjadi peserta? Iya, saya senang dan tentunya bangga karena bisa secara langsung menyapa para kepala daerah yang hari ini bukan hanya kepala daerah tapi juga para wakilnya di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Saya diminta untuk memberikan materi tentu terkait dengan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Jadi saya ajak semua stakeholders dalam pembangunan infrastruktur ini, terutama para kepala daerah yang punya program dan juga anggaran agar semakin sinergis dan kita harus membangun kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita ingin menyukseskan agenda prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana infrastruktur harus semakin berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur di daerah, apa yang kemudian tadi tentunya ada sesi diskusi biasanya ya, tanya jawab. Apa yang menjadi concern dari para kepala daerah terkait hal ini? Ya tentu setiap kepala daerah dalam janji atau dalam kampanyenya pasti diantaranya adalah terkait dengan infrastruktur. Karena kita paham bahwa kondisi infrastruktur, apakah jalan, jembatan, belum lagi bicara irigasi untuk sektor pertanian, dan yang lain-lain termasuk konektivitas yang meningkatkan mobilitas barang dan jasa, termasuk manusia, ini di sana sini masih banyak tantangan. Terutama kita berbicara karena kondisi geografi Indonesia, banyak sekali pulaunya, masih ada yang sangat tertinggal dan lain-lain. Saya rasa para kepala daerah punya kepentingan untuk bisa menyegerakan pembangunan infrastruktur, tetapi saya ingatkan harus menyusun prioritas yang tepat sasaran. Tidak boleh infrastruktur demi infrastruktur, tetapi infrastruktur dibangun karena memang ada dampak langsung. Misalnya untuk mengentaskan kemiskinan, masyarakat yang harus hidup lebih baik lagi, perumahannya harus semakin sehat, sanitasinya semakin baik, sekolah-sekolah makin bagus, dan termasuk pelayanan kesehatan yang juga semakin dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama masyarakat yang kurang mampu. Dan berbagai hal lain yang saya rasa penting bagi kita untuk menyelaraskan antara
prioritas, tapi juga ada keterbatasan sumber daya. Anggaran kita juga tentu ada batasnya. Oleh karena itu saya juga mengajak agar semua punya kreativitas, inovasi untuk mencari bentuk-bentuk kerjasama, termasuk dengan pihak swasta, investasi hadir, baik dari dalam maupun luar negeri, pada akhirnya infrastruktur bisa terus berjalan. Inovasi dan juga kerjasama untuk kemudian mewujudkan infrastruktur yang kemudian dapat terbangun begitu ya secara cepat setelah ini. Selain itu, Pak Menteri, apa lagi yang kemudian disampaikan harapannya atau mungkin tugas dari Pak Menteri sendiri selain tadi infrastruktur yang tepat sasaran begitu ya, apa lagi? Ya, yang jelas kita juga harus menjaga agar tidak terjadi kebocoran. Efisiensi ini harus utuh membacanya, jangan sampai ada perencanaan yang kurang baik, kurang terintegrasi sehingga memakan biaya yang cukup besar untuk sebuah proyek infrastruktur, tetapi begitu jadi dampaknya tidak terlalu optimal. Ini juga harus dicegah karena bagaimanapun anggaran APBN kita juga banyak prioritas lainnya, jadi harus benar-benar setiap rupiah itu tepat sasaran. Tidak boleh ada penyelewengan, kebocoran, dan hal-hal yang merugikan negara dan juga masyarakat kita. Jadi saya rasa para kepala daerah juga memiliki niat dan semangat yang sama. Kita harus saling mengingatkan, saling menjaga, dan sekali lagi sinergi dan kolaborasi yang baik. Tadi sudah banyak yang ingin bertemu dengan saya, artinya menyelaraskan program dan prioritas dari pusat dengan daerah, ini juga harus dijalani dengan baik. Begitu. Terima kasih banyak Mas Ahaye atas waktunya bersama kami Kompas TV. Sukses selalu, semoga apa yang diharapkan dan juga setelah ini para kepala daerah bisa langsung menjalankan tugas atau PR yang diberikan. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu. Yuk. Itu tadi Ihsan dan juga saudara bagaimana pesan yang diberikan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimukti Yudhoyono kepada para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah yang hari ini kemudian menjadi peserta pembekalan dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Dan saat ini Ihsan dan juga saudara, kami para kepala daerah ini masih menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto yang rencananya nanti pada pukul 18 begitu ya, sekitar pukul 18 ini akan kemudian menjalani atau menghadiri parade senja yang kemudian tidak hanya Presiden Prabowo Subianto tapi juga ada sejumlah tamu undangan seperti mantan Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri, lalu juga ada mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Presiden atau mantan Presiden Indonesia ke-7 Presiden Joko Widodo begitu ya. Ihsan. Fida, sempat ada penundaan di awal retret dari PDIP atas dinamika kasus hukum dari sekjennya. Bagaimana kehadiran kader PDIP yang jadi kepala daerah? Ya, Ihsan dan juga saudara, informasi terakhir yang diberikan oleh kemudian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa dari total seluruh kader partai PDI Perjuangan yang kemudian terpilih menjadi kepala daerah baik itu tingkat gubernur maupun bupati dan juga wali kota, seluruhnya pada akhirnya menghadiri retret kepala daerah yang kemudian dimulai 2 hari ke belakang atau di hari keempat mereka baru bergabung. Yang tidak hadir, Ihsan dan juga saudara, atau kepala daerah yang tidak hadir ini adalah kepala daerah yang berasal dari Provinsi Bali. Baik itu Gubernur Bali begitu ya, Iwayan Koster, dan juga jajaran bupati dan juga wakil bupati dari Partai PDI Perjuangan. Dan tentunya nanti di parade senja para kepala daerah termasuk kader PDI Perjuangan ini juga akan hadir untuk mendengarkan kemudian arahan dan juga beramah tamah bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Nantikan informasi terbaru dari Anda nanti. Terima kasih, Fida.